teman-teman tenaga kesehatan yang ada di sini, juga dari pihak keamanan. Selamat sore, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya senior dengan yang ada di kiri kanan saya. Di kanan saya ada Kepala Puskesmas Senggi yang sudah menjadi Kepala Puskesmas 9 tahun. Sebelah kiri saya ada Kepala Puskesmas Waris yang sudah ada di Waris sejak beliau lahir. 2 periode menjadi Kepala Puskesmas. Kalau saya sendiri, saya baru dari 2018. Mohon izin Bapak-Bapak yang terhormat, saya menyampaikan 6 poin. Saya mohon waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan 6 poin yang oleh teman-teman kesehatan menjadi poin utama dari tuntutan yang disuarakan selama ini. Saya mohon waktu sekitar 10 menit, saya akan mencoba memaparkannya dengan sangat sederhana. Yang pertama adalah insentif tenaga kesehatan. Selain dokter, tahun 2017 tenaga kesehatan ASN selain dokter masih menerima insentif. Kita tahu kalau penganggaran ada di tahun 2017 berarti itu perencanaan 2016. Tetapi sejak tahun 2018, artinya mulai penganggaran 2017 tidak ada insentif tenaga kesehatan selain dokter. Jadi yang terima hanya dokter umum dan dokter spesialis. Dokter umum menerima 7 juta, 10 juta, dan 15 juta tergantung penempatan. Dokter spesialis menerima 40 juta per bulan. Nah, ketika saya mengikuti, walaupun tidak hadir, mengikuti demo-demo yang sudah berlangsung sebelumnya dan mencoba untuk melihat regulasi yang ada, saya tidak menemukan regulasi yang memayungi hukum untuk 40 juta insentif untuk dokter spesialis. Yang ditulis di DPA adalah pembayaran insentif dokter spesialis untuk rumah sakit Kuaingga. Berdasarkan regulasinya, kalau kita memang bicara regulasi, tidak ada namanya kelangkaan dokter untuk rumah sakit. Yang ada adalah berdasarkan geografis. Kalau rumah sakit berdasarkan tipe A, tipe B, tipe C. Rumah sakit Kuaingga itu tipe D kalau saya tidak salah. Maka tinggal dilihat dia kebutuhannya berapa spesialisnya. Kalau tidak ada, maka namanya adalah kekurangan. Untuk memenuhi kekurangannya disekolahkan, bukan bunyinya kelangkaan. Itu yang pertama. 40 juta 1 bulan, 6 dokter 2019 yang dialokasikan adalah 2,8 miliar. Kalau tenaga kesehatan yang ASN yang jumlahnya tidak sampai 300 orang dianggarkan 1 juta saja 1 bulan, kami tidak pernah meminta lebih, Bapak. Dianggarkan 1 juta saja 1 bulan, tidak 3 miliar uang dinas kesehatan habis untuk 300 orang dibanding dengan 6 spesialis dokter. Kalau dibilang juga kelangkaan, Bapak, bulan Mei, Juni, Juli kami dari Puskesmas Arso Kota berkali-kali merujuk ke Rumah Sakit Kuaingga. Beberapa kali Rumah Sakit Kuaingga perawat-perawatnya melakukan mogok. Lalu dokternya sendiri berjaga di rumah sakit, di UGD. Kami merujuk, dokternya menolak dengan alasan tidak bisa dilakukan tindakan kalau hanya dokter sendiri, tidak ada perawat. Berarti di sini kelangkaannya seperti apa? Artinya perawat juga dibutuhkan. Maka analisa kelangkaan perawat ini kami mohon diberikan kepada kami. Apa maksudnya kelangkaan? Kalau ditanya solusi, sebenarnya di Kerong yang langka harusnya dilihat lokasi, bukan dilihat rumah sakit. Langkanya di mana? Sampai ke Milki ada dokter, tapi di Senggi tidak ada petugas farmasi. Petugas farmasi hanya tenaga kontrak yang dia bisa kapan saja mau pergi. Lalu analisa kelangkaannya itu yang seperti apa? Di Milki tidak ada petugas, di Milki di Kesmas tidak ada petugas laboratorium. Lalu yang dibilang kelangkaan itu yang bagaimana analisanya? Analisa kelangkaan yang seperti apa? Saya bertanya ke kepala dinas, tidak bisa dijelaskan. Saya bertanya ke kepala bidang, jawabannya tunggu kepala dinas. Tanya kepala dinas. Lalu kami bertanya kepada siapa? Itu yang pertama.
Nah, saya berkoordinasi ke Dinas Keuangan, mengapa bisa dokter umum, dokter spesialis mendapatkan insentif, sementara mereka juga menerima kinerja. Informasi dari Dinas Keuangan, dokter-dokter ini tidak menerima kinerja, mereka hanya terima insentif, dan kinerja itu sudah terinclude di dalam insentif itu. Itu tidak benar. Dokter, saya punya satu dokter yang berstatus ASN di Puskesmas Arso Kota. Dia terima kinerja, dia terima ULP, dia juga terima insentif. Lalu kalau memang kami nakes-nakes selain dokter itu dikatakan pendobelan, apakah ada pengecualian untuk tenaga dokter bahwa mereka bukan pendobelan? Mereka ASN, mereka terima kinerja, mereka terima ULP, mereka juga terima insentif. Kalau alasannya kami tidak terima karena terjadi pendobelan, lalu ini apa namanya untuk tenaga-tenaga yang ini? Sementara kalau dihitung insentif mereka 1 tahun bisa menghabiskan sekitar 6-8 miliar. Hebat. Tetapi kalau tenaga perawat mogok di rumah sakit Kuaingga, mogok pelatihan. Itu yang pertama. Maka Bapak, kami mohon dianalisa kembali apa maksudnya kelangkaan profesi ini. Lalu mana regulasi yang mengatakan bahwa tidak bisa? Ada pendobelan. Pendobelannya hanya berlaku untuk yang non-dokter. Lalu dokter tidak pendobelan. Mohon dianalisa kembali. Dan saya memang berat hati mau mengatakan bahwa untuk insentif 2018, 2019, 2020, teman-teman nakes yang hadir di sini, kita harus realistis bahwa yang namanya regulasi itu bersifat maju, tidak ada regulasi bersifat mundur. Regulasi itu untuk hal yang ke depan, bukan yang ke belakang. Jadi kita harus legowo bahwa memang tidak akan ada pembayaran insentif ini. Kalaupun ada, itu berarti ada pejabat yang baik hati yang mau merelakan uang pribadinya untuk membayar insentif 2018, 19, 20. Tetapi secara regulasi tidak ada regulasi yang berbicara ke belakang. Regulasi itu berbicara ke depan. Tetapi yang menjadi permasalahan Bapak Bupati yang terhormat, sampai bulan Agustus ini tidak ada regulasi yang dikaji dalam bentuk draft, dalam bentuk SK yang dibuat oleh Dinas Kesehatan untuk menjadi payung untuk 2021 dan seterusnya. Maka kalau ini tidak dikaji dari sekarang, tidak dibuat draft dari sekarang, tidak dianalisa dari sekarang, dipastikan 2021 dan seterusnya tidak juga akan ada insentif untuk tenaga kesehatan. Mohon ini menjadi pertimbangan kembali Bapak, karena ini masuk ke bulan Agustus triwulan 4, di mana penganggaran 2021 sudah harus dilakukan, dan kita tahu bahwa keuangan membayar berdasarkan regulasi. Pada beberapa waktu lalu Kepala Dinas Keuangan sendiri sudah sampaikan di ruangan ini kalau tidak salah bahwa beliau siap membayar, tapi regulasinya apa? Sayangnya regulator yang ada di Dinas Kesehatan, dalam hal ini dan pimpinannya Kepala Dinas Kesehatan, belum sama sekali memberikan disposisi kepada kepala-kepala bidang yang mempunyai kapabilitas untuk menyusun draft itu, untuk menyusun regulasinya. Tidak ada Bapak. Saya sudah mengeceknya. Apakah sudah ada draft usulan bagaimana regulasi payung hukum untuk teman-teman 2021? Tidak ada. Maka kalau ini tidak ada, berarti 2021 tidak akan ada pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan selain dokter. Mohon ini menjadi pertimbangan. Yang kedua, tenaga kesehatan yang berstatus tenaga kontrak di wilayah Kabupaten Kerong, di puskesmas saya Bapak ada sekitar 4-5 orang yang sudah bekerja 5-10 tahun. Ada 1 orang yang bekerja sudah 10 tahun. 10 tahun sejak, berarti itu sejak 2010. Ada berapa kali penerimaan pegawai, dia tidak pernah ikut Bapak. Saya tanya, kenapa kamu, dia tidak pernah lulus. Saya tanya, kenapa kamu tidak lulus? Saya tidak bisa bayar. Itu jawabannya Bapak. Dan saya bersedia untuk menjawab.
Kemudian Bapak, yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom saat ini adalah, contoh saya Yusnita, saya menjadi tenaga kontrak tahun 2012. SK saya dibuat tahun 2012, 1 Januari sampai 31 Desember 2012. Ketika masuk ke tahun 2013, saya dibuatkan SK baru. Seolah-olah saya ini adalah tenaga kontrak baru. Ini berlangsung terus-menerus. Maka tenaga kontrak saya yang sudah dari tahun 2010, 11, 12, dia tetap dianggap sebagai tenaga kontrak yang bekerja cuma 1 tahun, baru 1 tahun. Kita tahu bahwa ada wacana dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengangkat semua tenaga kontrak yang sudah bekerja lebih dari sekian waktu, juga melihat umurnya. Nah, kalau memakai sistem dengan melihat SK kontrak, sudah dipastikan semua tenaga kontrak saya di Puskesmas Arsokota sudah mengakui lebih dari 5 tahun. Harusnya SK-nya dibuat berkelanjutan, terupdate, dan sustainable. Artinya dalam SK itu terlihat bahwa si A sudah bekerja sekian tahun, tapi ini tidak terjadi. Maka semua tenaga kontrak, kalau memang benar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan mengangkat tenaga kontrak berdasarkan masa kerja tenaga kontraknya, bagaimana Dinas Kesehatan akan membuktikan bahwa si A, si B, si C sudah bekerja 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, sedangkan SK-nya dibuat per tahun, SK kemarinnya mati. Ini mohon menjadi pertimbangan. Juga di tempat kami, saya tidak ada beberapa tenaga kesehatan. Saya juga baru mendapat informasi, orangnya langsung menghubungi saya. Ada satu petugas kesehatan Bapak di Towe, saya lupa namanya karena saya baru 1 kali berpapasan dengan dia. Dia anak asli Towe. Dia lulusan SPK, sampai hari ini dia baru lulus D3. Karena kalau petugas-petugas dari Towe turun, hanya dia yang menjaga kampung, menjaga puskesmas. Dia tidak pernah mengikuti tes CPNS karena dia tidak tahu ada tes CPNS. Sekarang dia sudah tidak bisa mendaftar untuk tes CPNS karena umurnya sudah di atas 35 tahun. Dia sudah menjadi tenaga kontrak, dia sudah ada di Towe bahkan sejak lulus SPK tahun 2000 Bapak. Mohon pertimbangannya, kalau memang ada pengangkatan, dia bisa menjadi urutan yang pertama. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom, setiap tahun sejak saya menjadi kepala puskesmas, sebelum-sebelumnya saya ada di Dinas Kesehatan. Saya bukan orang baru di Dinas Kesehatan, Bapak tahu saya. Saya ada menjadi ASN di sini sejak tahun 2016. Saya mengalami 3 kali, 2006. Saya sudah 14 tahun di sini, memasuki tahun 15. 10 tahun saya ada di gedung Dinas Kesehatan. Sebelumnya saya 3 tahun di Puskesmas Arsokota, 10 tahun saya ada di Dinas Kesehatan, lalu saya Bapak kembalikan lagi ke Puskesmas Arsokota. Terima kasih Bapak. Sejak 2018 Bapak, izin pengangkatan tenaga kontrak di Dinas Kesehatan, seperti yang saya bilang tadi mekanismenya, tidak harus melalui tes seperti tes CPNS. Contoh saya Yusnita, saya menjadi tenaga kontrak tahun 2012 sampai 2018. Sampai 2017. 2018 keluar perintah dari kepala dinas harus tes ulang semua, buka penerimaan, semua tenaga kontrak diputihkan. Ini berlaku sampai tahun ini. Jadi semua tenaga kontrak harus tes ulang. Kami kepala-kepala puskesmas tidak tahu soal itu. Saya sudah bersuara baik lisan maupun tertulis. Bapak-bapak Bapak Kepala Dinas yang terhormat, mohon pertimbangannya. Kalau ada penerimaan kontrak, libatkan kami kepala puskesmas. Kami yang tahu siapa yang rajin, siapa yang malas. Anak-anak kontrak saya harus ikut tes ulang-ulang seolah-olah mereka orang baru, Bapak. Seharusnya kalau ada penerimaan setiap tahun, cukup menyurat ke kami di puskesmas. Kami bisa buktikan lewat absen, lewat buku kinerja. Silakan ke puskesmas
diputihkan dan seolah-olah mereka orang baru. Izin, beberapa bulan yang lalu di ruangan ini Bapak memanggil kami kepala-kepala puskesmas. Kami menceritakan fenomena pertanggungjawaban keuangan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom. Waktu itu yang hadir Bapak, Kepala Inspektorat, dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Saya ingat persis Bapak memberikan instruksi, tidak boleh pertanggungjawaban dulu baru uang keluar. Logikanya uang keluar dulu baru pertanggungjawaban. Di Dinas Kesehatan tidak seperti itu, Bapak. Di Dinas Kesehatan untuk BOK, kami harus talangi kegiatan dulu, baru uangnya keluar. Jadi kami kalau Januari, Februari, Maret kami mau minta uangnya, kegiatan itu harus kami jalankan dulu, kami harus talangi dulu, kami harus bayar dulu, baru kami bikin SPJ. Setelah itu baru uangnya keluar. Tidak kurang, Bapak. Bapak tahu cerita ini karena Bapak yang memerintahkan, tidak boleh seperti itu. Tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak, Bapak. Instruksi Bapak tidak diindahkan. Kami tetap harus membuat SPJ. Saya punya uang sampai hari ini di Puskesmas Arso Kota 50 juta, Bapak tidak kembali. Karena ketika kami bertanggungjawaban, diverifikasi itu tidak benar, uangnya tidak cair. Kami mau minta kemana? Padahal kegiatannya kami jalankan. Dan ini di wilayah bawah, di wilayah atas diwaris sama. Kami yang di wilayah bawah, seperti saya masih bisa berhutang ke kiri kanan. Ketika ada pembelanjaan, harus beli A, beli B, beli C, saya memohon Bapak ke Arso 2. Kalau Bapak tanya ke Arso Kota, banyak hutang saya di Arso Kota, di kios-kios di Arso Kota. Karena kami harus beli dulu. Setelah beli, kami bikin pertanggungjawaban baru uangnya cair. Coba Bapak bayangkan kepala-kepala puskesmas yang tidak bisa berhutang. Bagaimana mereka membuat pertanggungjawaban? Setelah itu Bapak, Desember 2019, uangnya mau cair, kami masih dimintai Bapak 10 juta. Setiap puskesmas. Ada 2 puskesmas yang tidak memberikan Bapak, yaitu Puskesmas Arso Kota dan Puskesmas Milki. Kenapa? Saya sudah tidak punya uang, Bapak. 2019 saya habis-habisan untuk Puskesmas Arso Kota akreditasi. 150 uang pribadi saya ke situ, Bapak, tidak kembali. Karena saya minta ke Dinas Kesehatan, tolong bantu cek, tolong bantu apa. Bapak lihat garasi yang megah di Puskesmas Arso Kota, itu uang pribadi kami, Bapak, tidak ada dari Dinas Kesehatan. Tidak ada 5 rupiah, Bapak, dari Dinas Kesehatan membantu kami untuk akreditasi. Tidak ada, saya berani bersumpah. Hekman ada di sini, saya berkelahi dengan dia, Bapak. Karena saya minta tolong teman-teman, maukah uang kalian kita potong 1000-1000? Tapi tidak ada yang mau, dan saya juga mengerti karena itu hak mereka. Di DPA apa yang mau diambil, Bapak? Semua sudah ada posnya. Akhirnya uang pribadi yang keluar, mau pertanggungjawaban dari mana? Desember uang cair dari kegiatan-kegiatan kami dimintai 10 juta, Bapak. Saya ditelepon Kepala Dinas Kesehatan, Yusnita, kenapa kau belum store? Saya mau ambil uang dari mana? Puskesmas Arso Kota jadi seperti itu, Bapak, bukan uang dari Dinas Kesehatan. Silakan periksa pertanggungjawaban saya bawa sekarang. Tidak ada aset yang saya fiktifkan untuk bisa membeli barang lain, tidak ada. Saya beli aset semua sesuai DPA. Uang pribadi kami yang keluar bangun garasi, bikin pagar, panggil Kasat 303, saya panggil mereka setiap hari Jumat, saya kasih makan mereka, saya belikan mereka bensin supaya bisa membantu kami, Bapak Turbut. Saya panggil kepala distrik karena kami tidak punya uang
untuk insentif COVID. Mohon izin Bapak, 2020 dari dana APBD yang dipamerkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan mengalokasikan 8 miliar, itu 588 juta diantaranya adalah untuk pembayaran insentif COVID. 588 juta dana APBD. Yang menerima dana itu hanya 30 orang yang dibayar via rekening. Hanya 30 orang. Itu jumlahnya 300 sekian. 200-nya hanya Tuhan dan Kepala Dinas yang tahu. Teman-teman, 588 juta. Yang terimanya 30 orang. Bapak butuh buktinya, saya punya ada. Ini hanya teman-teman izin, hanya 30 orang. Yang lainnya seperti saya katakan tadi. Kemudian itu pun yang menerima 30 itu, satu orang terima 5 juta, selain dokter itu menerima 5 juta. Permenkes nomor 278 yang dilampirkan dengan juknisnya memang betul menyampaikan bahwa dokter menerima sekian, perawat menerima sekian, tenaga kesehatan menerima sekian. Tetapi di situ disampaikan bahwa itu adalah nilai tertinggi. Artinya di situ 5 juta, tapi dia bisa terima 2 juta. Dia bisa terima 100.000, tapi tidak boleh lebih dari 5 juta. Bagaimana menghitungnya? Lihat jumlah pasien, lihat jumlah ODP. Waktu itu kita masih pakai ODP. Lihat jumlah OTG. Tetapi pembayaran 300 sekian itu untuk 30 orang itu dipukul rata 5 juta tanpa rumus apapun. Tanpa perhitungan yang jelas. Saya bisa membuktikannya. Dan saya bersedia untuk face to face dengan para regulator di Dinas Kesehatan, regulasi mana yang mereka pakai, dan saya tunjukkan regulasi yang Bapak Terawan tunjukkan. Kemudian Bapak, APBN, dana COVID APBN yang cair untuk 5 puskesmas. Tolong Bapak analisa, 5 puskesmas berdasarkan rumus Permenkes 278 itu hanya 278 juta. Jadi sebenarnya kalau dirumuskan baik, ditotalkan dengan baik, dihitung dengan baik, 588 juta ini adalah pemborosan anggaran. Buktinya APBN saja cuma menganggarkan 278 juta bisa memberi makan 5 puskesmas untuk insentif COVID. Kenapa 588 juta yang terima tidak sampai 50 orang? Mohon dianalisa kembali. Yang terakhir Bapak, saya mungkin menjadi kepala puskesmas baru 3 tahun, tapi saya bersyukur, terima kasih, karena walaupun saya baru 3 tahun, hanya Bapak Bupati yang mengingatkan saya, Yusnita harus diklat BIM. Belum ada kepala dinas atau kepala bidang di Dinas Kesehatan yang mengatakan bahwa kepala puskesmas harus diklat BIM. Saya masih terlalu junior. Tetapi di samping kiri kanan saya Bapak 9 tahun menjadi kepala puskesmas. Di sebelah kiri saya Bapak 2 periode jadi kepala puskesmas. Belum pernah diklat BIM 4. Semua kepala puskesmas di kanan belum pernah diklat BIM 4. Kepala Dinas Kesehatan baru dilantik Mei atau Februari akhir 2017 sudah diklat BIM 2. Diklat BIM 4 berapa sih biayanya Bapak? Masa tidak bisa dianggarkan dalam 3 tahun? Dan saya
muncul 3 hari ini bukan karena apa, tapi kami tidak mau bicara asal. Kami tidak mau dianggap bahwa hanya ribut seperti orang apa. Kalau Bapak bilang bahwa yang demo itu orang yang tidak bekerja, Bapak kenal saya. Bapak tahu saya 10 tahun. Kalau yang demo itu orang tidak kerja, Bapak lihat Yusnita. Kalau Bapak tanya loyalitas, saya percaya Bapak sudah tahu saya punya loyalitas. Seharusnya Bapak bisa mengukur siapa yang loyalitasnya lebih tinggi, saya atau Roni. Di dinas kesehatan Bapak, sebenarnya ada 2 figur yang sangat cocok untuk menjadi kepala dinas. Tetapi mereka 2 terlalu sibuk untuk mengurus kami di puskesmas, mengurus nasib kami, menjadi kakak, menjadi bapak buat kami. Tapi sayang mereka tidak pintar berpolitik Bapak.